Nah, oleh karenanya, jadi niat itu ya dengan kita membayar uang muka. Uang muka itu berapa? 2/3 ya? 2/3 daripada ya mungkin kalau 35, 25. Kita harus nyetor dulu. Nanti 10 jutanya ketika kita sudah ada panggilan. Nah, itu 25 juta itu nanti kalau kita mengeluarkan zakat setiap tahunnya itu harus keluarkan zakatnya. Nah, itu kan sangat tidak bijak ya. Nah, artinya tanggung jawab siapa gitu loh. Uang 25 juta itu kan termasuk nisab, termasuk hitungan nisab. Jadi kalau seumpama di rumah di rekening dia punya 50 juta. 50 juta nggak wajib masih. Tapi dengan uang yang dititipkan untuk ibadah haji yang di bank itu, yang disimpan oleh pemerintah itu, maka 75 sudah wajib haji, wajib zakat. Akhirnya dia nggak zakat, tanggung jawab siapa? Nah, makanya jadi yang semacam ini harus dipikirkan oleh pemerintah supaya tidak menjadi masalah bagi mereka yang meletakkan uangnya itu, apalagi sampai dibungakan, disimpan di bank, apalagi sampai digunakan tanpa izinnya mereka, nggak boleh. Nah, kita nggak boleh menggunakan karena kita itu titip. Yang orang haji itu uang yang distorkan itu adalah titipan, nggak boleh gunakan titipan. Dalam hukum Islam nggak boleh menggunakan, kecuali dengan izin dia. Nah, kalau umpama izin ya silahkan, kalau nggak izin nggak boleh. Hatta presiden nggak bisa merintahkan silahkan pakai uang yang ada di haji, itu nggak boleh. Karena itu uang personil, bukan uang negara, tidak, tapi uang personil. Jadi harus minta izin satu-satu. Nah, kalau enggak minta izin atau diumumkan saja saya minta izin ya kepada umat Islam semuanya bahwasanya uangnya dipinjam dulu ya untuk bayar utang negara misalnya, nggak boleh. Nah, jadi harus minta izin pada satu per individu gitu, karena itu uang titipan gitu. Nah, itu jadi permasalahan yang harusnya jadi basul masail itu dimusyawarahkan bagaimana caranya supaya sama-sama enak, masyarakatnya enak, nggak bayar zakat gitu loh. Sementara negara juga tidak terbebani, nanti tanggung jawabnya mereka, bukan negaranya. Negara nggak punya nyawa, tapi orang yang megang ini, pejabatnya ini, pejabat terkait ini, dari mulai Bapak Presiden, kan kesian Pak Jokowinya, dia nggak pernah belajar fikih misalnya, kan repot jadinya gitu. Nah, jadi harusnya Menteri Agama itu ngasih masukan. Nah, jadi bahwasanya ini adalah titipan, jadi harus dan ini termasuk uang yang harus zakati. Siapa yang nanggung zakatnya? Harus pikirkan. Ini kan pernah dipikirkan yang semacam itu. Banyak pertanyaan begitu tertuju kepada saya. Nah, itu harus dipikirkan oleh para ulama ya. Jadi supaya kita lepas daripada tanggungan, kewajiban. Jadi ingat bahwasanya hidup ini adalah beban. Beban kita itu banyak. Di antara beban kita itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan. Larangan-larangan yang Allah larang, itu kewajiban, itu beban, itu semuanya. Nah, kita nggak bisa lepas daripada beban, tapi kita ringankan beban itu. Nah, kita ringankan beban itu. Caranya bagaimana? Ya laksanakan semua kewajiban, jauhi segala larangan. Nah, ini kan kewajiban zakat kan termasuk kewajiban. Banyak masyarakat nggak tahu. Ketika dikasih tahu, dia bingung, dia kaget dia. Terus gimana? Tahun-tahun yang kemarin gimana? Nah, itu kan suatu persoalan yang harusnya sebelum melakukan sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada putranya Sayyidina Syis, jadi sebelum kamu melakukan sesuatu ya, maka lihatlah akibatnya, pelajari dulu ya, pikirkan dulu, kalau aku melakukannya itu apa yang terjadi.